Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Jili Sohaidi. Saya Jikrianto, saya Farizi Nur, saya Cairan Umar Ilyasa, saya Irsyad Kesno. Ini tugas kelompok kami. Boleh minta waktunya bentar? Boleh. Halo guys. Kami ada wawancara. Jadi saya akan berikan pertanyaan. Itu saya minta pendapatnya Mbak. Jadi boleh kan Mbak? Boleh. Pertama Mbak, apa pendapat Mbak tentang korupsi? Korupsi itu menurut saya adalah tindak kriminal ya, yang mengganggu stabilitas suatu negara. Jadi kalau seorang udah korupsi, negara ini kayak suatu proyek mungkin yang diadakan di Apakah seseorang yang melakukan korupsi di Indonesia harus dihukum mati atau bagaimana? Menurut saya tergantung jumlah dari mereka korupsi itu. Kalau misalnya dalam masih hal yang wajar, masih korupsinya nominalnya masih sedikit, ya hukumnya palingan beberapa tahun lah. Tapi kalau udah berat banget, ya udah hukum, kalau tidak hukum mati, hukuman seumur hidup aja. Seperti itu. Kami minta waktunya bentar. Misi Mas. Ya. Sebelumnya perkenalan dulu. Ini Mas siapa? Ya, pertama nama saya Faiz dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 22. Pertanyaan pertama kami, ini kan tugasnya, itu pertanyaannya ialah bagaimana pendapat Anda tentang korupsi? Gitu. Kan kita tahu negara kita ini terlalu banyak korupsi. Jadi bagaimana pendapat Anda tentang korupsi? Korupsi. Pendapat tentang korupsi itu sangatlah gimana ya? Kan soal pemberantasan korupsi ya. Kita kan tahu negara kita itu Konoha ini itu sangat cuak dalam korupsi. Apalagi tentang banyak-banyak bupati ataupun yang lebih dekat kita aja lah. Kayak di dalam internal kampus ini kan mungkin aja siapa tahu. Tapi di dalam kampus-kampus ataupun di daerah-daerah manapun pasti ada satu pejabat yang korupsi gitu. Nah, pendapatku tentang korupsi ini adalah itu adalah sesuatu hal yang sangat gimana ya, aku tuh mendeskripsikan korupsi itu sangat luas soalnya, tapi korupsi sendiri itu adalah sesuatu yang buruk yang menjadi hal yang maklum di negara kita. Tahu kan, Sudah rahasia umum ya Mas? Gitu. udah rahasia umum, memang udah umum banget terjadi di negara kita ini. Menurut Mas sendiri, seseorang yang melakukan korupsi itu kan banyak hukumannya. Salah satunya hukuman seumur hidup. Nah, menurut Mas, itu hukuman seumur hidup apakah pantas untuk meminimalisir bisa mengurangi korupsi di Indonesia? Atau hukuman mati untuk koruptor atau bahkan dihukum mati gitu. Apakah Mas setuju jika koruptor itu dihukum mati saja? Dan apakah itu bisa berdampak atau bagaimana? Dari perspektifku aja ya, kalau perspektifku hukum mati itu enggak sih, karena kalau hukum mati itu kalau pembunuhan hukum mati nggak apa-apa. Tapi kalau untuk korupsi mungkin tambahan seumur hidup aku setuju. Kalau seumur hidup, cuman kalau seumur hidup itu apakah itu akan menjadikan cerah? Karena di negara kita pun sendiri kalau nggak ada, dari sekian banyak kasus korupsi di Indonesia nggak ada yang pernah dihukum seumur hidup ataupun mati. Nah, itu aku nggak tahu karena apa. Cuman dari aku pendapatnya mending seumur hidup daripada hukum mati. Kalaupun hukum seumur hidup itu efektif, kalaupun efektif nggak efektif, kalau efektif nggak apa-apa diterapkan, kalau nggak efektif hukum mati nggak apa-apa. Kalau itu menurutku. Cuman kalau dari perspektifku itu sendiri itu lebih baik hukum seumur hidup, ataupun kalaupun nggak dapat seumur hidup itu tambahkan hukuman gitu loh, kayak ada penambahan hukuman. Paham nggak? Soalnya tuh ada dua kasusnya, kayak ambil kita kasus Sabu kan pembunuhan, dia dihukum mati, bukan tambahan hukum kan, bukan seumur hidup pun pasti kan hukumannya mati juga hitungannya. Tapi kalau dia kan pembunuhan, termasuk kan hukuman pembunuhan juga, karena itu udah kriminalitas tinggi di Indonesia. Dan juga kalau untuk kasus korupsi sendiri, kita nilai dari kasus korupsi itu berapa, nilainya berapa dulu, jumlahnya berapa dulu. Tapi kan udah pasti jumlahnya pasti banyak nilai korupsi kan. Seumur hidup sih, tetap seumur hidup. Ataupun kalaupun itu nggak efektif ya, mending mati. Ya itu aja sih. Permisi, mau nanya,
Apa pendapat Anda tentang korupsi? Pendapat saya tentang korupsi, menurut saya korupsi itu adalah racun ya, yang harus dihilangkan karena selagi masih ada korupsi, Indonesia itu mungkin sulit untuk maju. Ya, gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kenalan dulu. Ini saya Juli Saidi dan ini Mas. Saya Jikrianto. Ini dengan Mas siapa? Saya Salahuddin Al-Ayubi. Dari manajemen. Ya, dari Prodi Manajemen. Nah, ini Mas. Sakhi Sohim Taufikur Rahman. Saya Jikrianto. Dari Prodi Manajemen juga. Seandainya orang yang melakukan korupsi di Indonesia, apakah harus dihukum mati atau seumur hidup? Bagaimana? Nah, bagaimana pendapat Mas? Setuju apa enggak? Menurut saya setuju dihukum mati. Soalnya hukum di Indonesia ini sangat lemah. Para koruptor itu hukumannya sangat ringan, cuma di penjara. Bahkan penjara koruptor itu jauh lebih bagus daripada penjara orang-orang biasa. Saya mendambakan pendapatnya Saudara Ayub. Walaupun di penjara itu juga tadi semua asetnya disita. Dan itu saya kurang puas kalau belum dihukum mati. Saya di sini ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Ibu tentang korupsi? Perkenalan dulu ya, Iya, Bu. saya Afininda Dewi Ninggasari dari program studi akuntansi. Tadi pertanyaannya terkait dengan korupsi. Tanggapannya saya terkait dengan korupsi. Korupsi itu kalau di kami ya, akuntansi itu ada yang namanya kecurangan. Nah, korupsi itu masuk ke dalam tindakan kecurangan yang mana pada akhirnya itu merugikan banyak hal. Tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tapi juga merugikan orang lain. Nah, tindakan korupsi itu bukan merupakan tindakan yang wajib, bukan tindakan yang patut untuk ditiru, yang mana hal itu merupakan tindakan tercela. Itu saja sih. Baik, pertanyaan pertamanya terima kasih Bu. Nah, lanjut. Bagaimana pendapat Ibu tentang korupsi? Apakah pelaku korupsi itu harus dihukum mati? Oke, kalau dari pribadi saya ya, melihat beberapa tindakan korupsi yang dilakukan di berbagai negara, saya kira untuk dihukum mati itu kan terkait dengan hak asasi manusia ya. Jadi alangkah baiknya untuk tindakan korupsi itu tidak sampai pada tahap dihukum mati. Bisa kita lihat di Jepang sendiri ada kasus korupsi pimpinan, dia mengundurkan diri dari jabatannya. Artinya dia ada kena sanksi sosial. Menurut saya sanksi sosial terlebih di Indonesia itu udah kejam ya gitu. Namun memang di pemerintahan itu sendiri masih memberikan panggung kepada orang-orang yang telah melakukan korupsi. Mungkin ini dari sisi pemerintahan itu sendiri nanti punya kebijakan terkait dengan sanksi apa sih yang pernah dilakukan oleh orang yang melakukan korupsi. Karena kalau korupsi itu kan berarti dia ada tindakan korupsi, dia dipenjara. Kalau dipenjara itu kan ada surat ini, surat pernah dipenjara. Otomatis kan kalau surat kelakuan baik itu kan dia nggak dapat ya dari polisi. Logikanya seperti itu. Nah itu harusnya disamaratakan. Jangan sampai orang yang hanya mencuri itu dia susah untuk dapat pekerjaan, sedangkan koruptor itu yang walaupun mereka orang cerdas tapi masih punya pekerjaan yang misalnya mereka lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Itu saja sih dari saya. Baik Bu, penjelasannya sangat bagus Bu ya. Jadi mungkin pertanyaannya itu aja Bu. Jadi kami dari Prodi Ilmu Komunikasi mengucapkan terima kasih banyak sama jawaban Ibu, dan kami mohon maaf apabila kami mengganggu waktunya Ibu.